Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada dua hal. Terkait dengan dua pemain, yaitu adalah Jadon Sancho dan perkembangan dari kasus Anthony ya. Jadon Sancho ini dari Mart Odgen. Mart Odgen ini penulis senior dari ESPN, mengabarkan kalau Jadon Sancho sekarang ini berhadapan atau berjuang untuk mendapatkan support kembali ya dari rekan-rekannya di Manchester United, dan juga berjuang kembali untuk mendapatkan kepercayaan ya ataupun support dari Erik ten Hag. Satu sumber mengatakan kalau ada sedikit simpati dari dalam dressing room Manchester United, dan ini situasinya tidak bagus untuk Jadon Sancho, di mana ternyata dari apa yang terjadi, situasi dari dressing room ini tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Jadon Sancho. Bahkan mereka merasa sudah cukup gitu loh dengan Jadon Sancho. Para pemain menerima dan juga memiliki respek yang besar terhadap apa yang dikatakan oleh atau tindakan dari Erik ten Hag, karena itu sebenarnya juga berlaku untuk siapa saja, tidak terkecuali apakah statusnya seperti apa dan lain-lain ya. Dan reaksi dari Jadon Sancho ini ditangkap sesuatu yang negatif atau sesuatu yang buruk di dressing room oleh pemain yang lain. Lalu ada juga komentar dari Ryan Giggs di salah satu wawancara di salah satu akun YouTube terkait dengan Manchester United di luar negeri, di channelnya Webby O'Neil. Itu dia mengatakan kalau Ryan Giggs ya mengatakan kalau sepertinya Erik ten Hag ini sudah mencoba segalanya untuk seorang Jadon Sancho dan mengkritik dia secara publik, dan juga ingin melihat bagaimana dia bereaksi. Dari luar kita tentu saja tidak tahu ya apa yang terjadi, tapi sepertinya Erik ten Hag sudah mencoba segalanya untuk Jadon Sancho ya. Kita lihat musim lalu jelas itu special treatment atau perlakuan istimewa untuk Jadon Sancho dari Erik ten Hag dalam rangka untuk mengembalikan lagi performa dari sang pemain. Tapi ada progres walaupun masih sangat kecil, dan musim ini dengan peran yang berbeda Jadon Sancho nampak juga sangat kesulitan. Belum lagi melihat di sisi kanan persaingan sangat ketat, ada Anthony, ada Facundo Pellistri ya kan, yang ternyata tidak dipinjamkan musim ini. Kemungkinan juga Amad Diallo. Jadi persaingan sangat ketat dan mungkin ini memberikan pressure atau tekanan yang besar untuk Jadon Sancho. Ryan Giggs juga menambahkan ya, ketika Jadon Sancho datang ke klub, saya merupakan fansnya dia, saya menyukai dia. Saya pikir dia bisa membuat progres, tapi dia tidak melakukannya. Erik ten Hag mencoba dia di posisi yang lain, dan memberikan dia waktu untuk bisa lebih tajam lagi. Untuk saya, mengkritik Jadon Sancho di depan publik ini merupakan usaha terakhir untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari Jadon Sancho. Itu yang dikatakan oleh Ryan Giggs. Ya, memang ini juga memicu perdebatan atau pendapat lain, karena ada juga beberapa yang mengatakan kan kenapa kok harus secara publik diungkapkan. Dan kalau menurut gua ya, Erik ten Hag juga sudah memperhitungkan mungkin ya bagaimana reaksi yang akan dilakukan oleh sang pemain. Ryan Giggs juga menambahkan kalau Jadon Sancho ini bisa saja bereaksi lalu mengatakan oke, saya akan menunjukkan dia apa yang saya bisa, dan membuktikan di lapangan atau di Carrington. Tapi justru yang dipilih oleh sang pemain kan tidak seperti itu. Ryan Giggs juga menambahkan kalau saya tahu kita berbicara banyak soal masalah training di klub Manchester United. Dari pengalaman saya lebih sulit, lebih keras daripada pertandingan. Anda harus bisa
perform yang bagus di latihan dan untuk bisa berada di atas lapangan di weekend, hari Sabtu atau hari Ahad. Dia harus mencoba ya, dia harus berusaha untuk bisa berperforma yang bagus di lapangan latihan. Dan sangat masuk akal ketika Erik ten Hag mengatakan ketika pemain itu tidak bagus di lapangan latihan ya maka tidak akan diturunkan. Ryan Giggs juga mengatakan kalau kurang lebih ya kalau seandainya ini terjadi, kayak gue tangkap sih ya, sebentar, dia mengatakan ya kalau ini terjadi di eranya Sir Alex Ferguson, tentu saja apa ya ini akan selesai. Situasi dari Jadon Sancho ini akan selesai. Kalau tidak salah gue sempat juga membaca hal tersebut. Sebentar, gue lagi mencari, atau mungkin atau pemain lain yang jelas menggambarkan situasi kalau ini terjadi di zamannya Sir Alex Ferguson, maka ini selesai. Sudah pemain bereaksi seperti ini. Menurut gue sangat masuk akal ya, bagaimana Sir Alex Ferguson salah satu hal terbesar yang dilakukan adalah dalam jangka waktu panjang dia bisa menguasai dressing room, dan ini sangat penting sekali sehingga para pemain sangat patuh di dalam dan juga di luar lapangan. Gue ingat ada sebuah cerita juga di mana ada jurnalis sepak bola di satu tempat, dia sering mendapatkan bocoran informasi tentang klub, dan Sir Alex Ferguson mengumpulkan para pemain yang tinggal di daerah tersebut dan mengatakan kurang lebih siapapun ya yang membocorkan, kurang lebih dia mengatakan kalau sampai ada yang berita bocor lagi, tidak peduli siapapun, semua pemain yang tinggal di daerah tersebut akan dikeluarkan dari skuad. Artinya memang sangat tegas sekali. Dan ya gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ryan Giggs. Reaksi dari Jadon Sancho harusnya bisa lebih tenang ya. Dia juga tidak ada di skuad pada saat itu, jadi bagaimana dia bereaksi. Cuma di sisi lain ini juga menunjukkan kalau gue melihat bagaimana mental dia, pressing ataupun tekanan yang sangat besar yang sekarang ini terjadi di karir sepak bola dia ya di Manchester United ini ternyata membuat beban juga yang dirasakan sangat besar sehingga dia bereaksi dengan tidak pintar menurut gue. Jelas dia ada di klub ketika ada situasi dengan Cristiano Ronaldo dan juga Dean Henderson dan juga pemain lain, tapi dia justru bereaksi dengan cara yang salah menurut gue, sehingga hukuman pasti ada, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana nanti dia bereaksi terhadap hal tersebut, karena jalan keluar jelas sudah ditutup, bursa transfer sudah selesai, dia pasti akan tetap di Manchester United setidaknya sampai dengan musim dingin ya, Januari nanti. Dan ini kan masih ada beberapa bulan, masih ada beberapa pertandingan. Dia harus terus berkembang, dan menurut gue attitude-nya, sikapnya juga harus dirubah. Di sisi lain juga tim kepelatihan harus juga secara cerdik nih, tidak bisa juga secara terlalu emosional menanggapi situasi dengan Jadon Sancho. Mereka juga harus berhitung bagaimana situasi skuad saat ini, keperluan dan lain-lain, sehingga ya harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal menghukum juga iya, tapi jangan lupa dia juga merupakan aset dari Manchester United, ada investasi besar juga di sana, dan ini juga harus berusaha untuk dibangkitkan. Gue tetap berpendapat kalau musim ini akan jadi musim penentuan bagi sang pemain, yang mudah-mudahan dia bisa membuktikan. Dan beranjak ke situasi lainnya, yaitu adalah Anthony melakukan wawancara ya di sebuah televisi, memberikan keterangan mengenai apa yang terjadi. Jadi dia membuat reaksi balik. Anthony melakukan pembelaan di depan televisi, ditonton oleh publik tentu saja, melakukan pembelaan, mengatakan kasus ini atau cerita ini dari versi dia, di mana dia sangat yakin dia tidak bersalah, banyak rekayasa juga. Kasus ini sekarang sudah bergulir semakin luas ya, dengan impact yang akan semakin luas juga, semakin berat bagi sang pemain, dan kemungkinan bagi Manchester United. Disebutkan dia juga sangat khawatir kontraknya akan diakhiri oleh Manchester United. Jadi dia juga melakukan upaya tim dari Anthony, karena gue tidak berpikir hanya Anthony saja, tentu saja ada lawyer dan lain-lain ya, ada mungkin tim PR-nya dia bisa jadi, tapi yang jelas dia secara yakin mengatakan kalau dia ini tidak bersalah, dan ini diungkapkan secara publik. Menurut gue ini sesuatu yang sangat besar, sangat berani juga.
Ya semoga kasusnya semakin terang benderang ya, karena apa ya, ya kalau seandainya kan ini akhirnya diputuskan bersalah, ini Manchester United yang pastinya rugi karena mereka sudah berinvestasi besar terhadap Anthony, itu nomor satu. Yang kedua, kedalaman squad ya. Yang ketiga, ya bagi sang pemain itu sendiri sih, menurut gua karirnya akan sulit juga ya. Tapi ini langkah yang berbeda dari kasusnya Greenwood, di mana dia sangat percaya diri, Anthony berani tampil di publik dan mengatakan kalau dia ini tidak bersalah. Di dalam wawancara juga yang di televisi, menurut gue ini langkah yang cerdik atau tidak, tapi di pengadilan nanti pastinya akan diputus, bukan di pengadilan, diinvestigasi dari polisi karena kan masih dalam status investigasi. Tapi ini sangat menarik. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United, Jadon Sancho, Anthony, masih seputar Jadon Sancho dan juga Anthony ya. Informasi belakangan ini terkait Manchester United bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.